Situs Mahkutoromo di atas Gunung Arjuna Pasuruan, Jawa Timur. Jarang dijamah orang karena terkenal keangkerannya. Banyak pertapa yang muksa di gunung ini juga terkenal tempat dewa bersemayam. Paling keramat yang ada di lereng Gunung Arjuna yang bernama situs Mangkuntoromo, atau mungkin berasal dari kata Mangkuntah Rama ya, istilahnya kemudian banyak dari epik Ramayana atau kemudian identik dengan tokoh Sri Rama. Secara artefaktual, situs ini berbentuk punden berundak-undak dengan ciri karesian. Diduga memang ada kebangkitan kembali pada masa Majapahit, terutama pada masa akhir gitu ya, tentang pemujaan era prasejarah atau juga disebut juga kapitayan atau kabuyutan, di mana kemudian kita tidak mendapati linggayoni maupun arca-arca yang bersifat panteon agama Buddha, melainkan sebuah arca-arca dwarapala yang memiliki sosok menyerupai arca prasejarah dengan wajah yang menyeramkan seperti sosok-sosok raksasa. Situs Mangkutoromo ini diduga merupakan area tengah yang dikenal dengan area Buar Loka. Dalam filosofinya, jika kita melihat dan mengacas dari segi artefaktual lereng Gunung Arjuna ini, sekitar situs Abiasa yang ada petirtaan Dewi Kunti atau Sendang Dewi Kunti, diduga di situ adalah area petirtaan karena ciri khas dari kaki Gunung Suci atau Burloka itu adalah area pensucian jiwa sebelum memasuki area dan tahapan yang kedua, yaitu area yang saat ini, yaitu Buarloka. Dalam tradisi kuno, area Buarloka ini memiliki ciri pemujaan, persajian, kemudian kadewa guruan, termasuk asrama-asrama. Adanya umpak-umpak batu ini diduga menopang pilar-pilar kayu yang di situ adalah mandapa-mandapa, asrama-asrama, tempat mencari ilmu, dan para maharesi, mahapertapa, mahayogi mengajarkan dharma kepada santri atau murid-muridnya, ya. Karena santri berasal dari kata cantrik, ya, atau sastri, yaitu murid agama Buddha. Tapi di sini kita akan mendapati sebuah jejak teras berundak-undak. Bagian atas ujungnya, jangan salah, yang menyerupai nisan merupakan altar yang bersifat gunung, yaitu tujuan dari para mencari moksa untuk menuju ke puncak gunung yang disebut area ketiga, yaitu Swarloka. Jika para tapi atau para pertapa yang sudah lanjut usia di area ini kemudian berjalan tanpa bekal menuju puncak Gunung Arjuna, nanti memasuki gerbang tanpa gerbang yang dikenal dengan situs Sepilar. Itulah kemudian para pertapa tua kemudian tanpa bekal sedikit pun menuju dan berjalan melakukan tirta yatra, dharma yatra, dan mengitari puncak Gunung Arjuna yang dikenal dengan Pradaksinapata guna mencari moksa atau ajal pun menjemput. Moksa pada waktu itu sendiri merupakan penyatuan jiwa, yaitu arwah, dengan Tuhan yang Maha Kuasa agar terbebas dari rantai reinkarnasi. Melihat banyak sekali arca-arca yang bersifat gendut gitu ya, dan tambun, serta kemudian simbol-simbol yang diduga penis bagian bawah, diduga area ini juga merupakan area pemujaan Tantra atau Tantrayana. Tantrayana ini berkembang pada masa akhir Singosari, terutama Kertanegara juga sangat mengembangkan ajaran Tantra. Pada masa Majapahit juga banyak Tantra, seperti di Candi Sukuh dan Ceto, itu juga banyak relief-relief yang menggambarkan tentang alat kelamin wanita maupun alat kelamin pria dalam arti yang sangat-sangat natural. Nah, ini merupakan pemujaan yang bersifat Tantrayana. Dari segi arca-arca yang bersifat gendut dan tambun, ada cerita yang kemudian muncul oleh bujangga, para sastrawan, dan para empu Majapahit, karena sebelumnya belum muncul cerita ini yang dikenal dengan Bubuksa dan Gagang Aking, yaitu dua bersaudara pergi menuju hutan untuk bertapa. Bubuksa makan segalanya di hutan, ada babi hutan, kijang, celeng, ular dimakan, sehingga selama 40 tahun bertapa di hutan hingga gendut
hingga gendut dan tambul. Berbeda dengan saudaranya Gagang Aking, tidak mau memakan hewan-hewan, melainkan daun-daunan yang terasa pahit sehingga selama 40 tahun menjadi kurus kering. Sang Hyang Wenang menguji kemudian keduanya dengan menyamar sebagai sosok harimau yang kelaparan, menuju ke Gagang Aking dan mengatakan, saya akan memakanmu. Tapi Gagang Aking mengatakan, jangan makan aku, tubuhku kering kurus, tapi ini makan saya. Oke, seperti ini teman-teman, lokasi yang ini adalah tempatnya moksa. Atasnya seperti ini ya. Atasnya seperti ini. Candi ini candi kuno pada zaman Singosari. Ada di atasnya Gunung Arjuna. Oh, keren. Batu-batuannya seperti menyimpan sesuatu kekuno-kunoan yang ada di wilayah sini teman-teman. Mungkin dulu digunakan sebagai tempatnya pemujaan oleh para raja dan punggawanya. Ya, yang ada di sini. Ini kabut mulai tebal. Wah, kabutnya tebal teman-teman. Kita hampir tidak bisa melihat lokasi di depan kita seperti apa. Dan ini adalah pemujaan Sang Hyang Mahaluhur pada waktu itu. Teman-teman lihat ya, lokasinya seperti ini. Ada batu berendaknya di depan kita dan kabutnya sangat tebal sekali teman-teman. Ini dingin ya, sudah terasa dingin teman-teman. Bangunan suci pada zaman kuno. Ya, ada batu-batunya. Candinya, dan ini ada batu-batu kursi, banyak sekali di sini. Keren teman-teman ya. Sini seperti kuda ya, kayak kuda. Ini ya. Ya, nah, di sini nampak merasakan ya kita seperti di lokasi-lokasi yang dulunya itu sebagai berteduh di area sini teman-teman. Tentunya aneh-aneh ya. Ini bersama kawan-kawan kita melakukan eksplor di atas Gunung Arjuna ya.
dengan kabut yang tebal sekali. Oke, tetap ikuti terus channel kami. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.